Bab 1020, Jinan. Leluhur pendin peradaban Tianxing. Setelah Darto Wu mendengar kata-kata Shizo, kerutan di dahinya tiba-tiba semakin dalam. Dia tidak tahu banyak tentang leluhur pendiri peradaban Tianxing yang legendaris, dia hanya tahu bahwa dialah yang menciptakan peradaban Tianxing saat itu. Tidak hanya itu, dia sendiri sepertinya sudah membangun sistem reinkarnasi yang lengkap. Leluhur batu reinkarnasi. Pohon kehidupan Tianxing. Salah satu alasan terpenting kenapa peradaban Tianxing lebih kuat dari peradaban kosmik tingkat kelima lainnya adalah karena mereka memiliki sistem reinkarnasi lengkap di dalamnya, yang belum dimiliki oleh klan penyihir agung. Inilah sebabnya klan penyihir agung bergabung dengan aliansi jalan jahat, karena mereka menginginkan pohon kehidupan Tianxing dan leluhur batu reinkarnasi. Namun, dia tidak mengetahui banyak tentang asal-muasal leluhur batu reinkarnasi dan pohon kehidupan Tianxing. Dia hanya mengetahui asal-muasalnya yang sangat misterius. Tidak banyak catatan tentang hal itu di peradaban Tianxing. Hanya penguasa Tianxing di masa dinasti yang lalu yang mengetahui lebih detail. Nenek moyang peradaban. Ekspresi Darto Wu berangsur-angsur menjadi serius. Orang kuat di level ini pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah nenek moyang peradaban. Namun, Darto Wu tetap mengawasinya. Dia juga mewaspadai Shizo. Bagaimanapun, biarpun aliansi antara peradaban alam semesta Wujian dan aliansi jalan jahat sudah ada, kedua belah pihak tahu bahwa itu hanya bersifat sementara. Begitu masalah dengan peradaban Tianxing dan alam semesta Guanxuan terselesaikan, keduanya pasti akan berperang. Darto Wu menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Shizo. Belum lama ini, aku menerima informasi dari Raja Suci Zong bahwa pengurus utama Funi peradaban Tianxing tewas dalam pertempuran dan pengurus utama Kima terluka parah. Dengan kata lain, peradaban Tianxing tidak memiliki efektivitas tempur sekarang. Shizo mengangguk, memang benar tidak ada kekuatan bertarung, tapi buah dan benda suci peradaban Tianxing semuanya diambil oleh Sander Ye, dan sekarang berada di wilayah dinasti Zhou. Darto Wu menatap Shizo, apa rencanamu? Wajah Shizo menjadi gelap, penguasa aula pertamaku sudah dalam perjalanan pulang. Darto Wu berkata, Tuan Shizo, bisakah kamu memperkenalkan aku kepada penguasa aula kalian? Shizo mengangguk, nanti kamu akan bisa menemuinya. Darto Wu memandang Shizo sejenak dan mengangguk sedikit, aku harap begitu. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Leluhur pendiri peradaban Tianxing. Hal ini harus diperhatikan dalam jangka panjang, karena tidak ada yang tahu apakah leluhur pendiri peradaban Tianxing masih hidup atau hanya jiwa maya. Setelah Darto Wu pergi, mata Shizo menjadi sedikit kosong. Awalnya, hati taunya teguh, tetapi saat ini, keyakinannya agak terguncang. Apakah dia bisa lebih baik dari Sander Ye di aliansi jalan jahat? Dinasti Zhou. Begitu Sander Ye kembali ke tembok kota, Fanny Zhou mendatanginya. Melihat Sander Ye baik-baik saja, dia tersenyum dan berkata, kembali. Sander Ye mengangguk. Fanny Zhou memandang pengurus utama Kirna di samping, siapa ini? Sander Ye berkata, peradaban Tianxing, pengurus utama Kirna. Peradaban Tianxing. Fanny Zhou tercengang. Peradaban Tianxing, itulah puncak peradaban tingkat kelima yang legendaris. Melihat Kina, Fanny Zhou mengangguk sedikit sebagai salam. Sander Ye berkata, Fanny, ayo pergi dan buat pengaturan terlebih dahulu. Selama periode ini, orang-orang kuat dari dinasti Zhou tidak boleh keluar. Fanny Zhou mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa bertanya apapun lagi. Sander Ye membawa Kirna kembali ke pagoda kecil. Saat ini, Yinia sedang menempatkan buah peradaban Tianxing. Para master peradaban Tianxing terkejut saat pertama kali memasuki pagoda kecil. Peradaban Tianxing adalah peradaban kosmik tingkat kelima, dan secara alami memiliki banyak jenis benda gaib,
namun ini pertama kalinya mereka melihat benda gaib semacam ini. 10 tahun di dalam menara, 1 hari di luar. Sulit dipercaya. Saat ini, mereka juga sangat menghormati Yinia, karena kalau bukan karena Yinia dan Sander Ye, peradaban Tianxing mungkin sudah menghilang. Sander Ye membawa Yinia ke pohon kehidupan Tianxing. Di bawah pohon, seorang wanita sedang berbaring dengan tenang. Itu Jinan. Sander Ye memandang Yinia. Yinia berjalan ke sisi Jinan, dengan lembut membelai pipi Jinan, dan berbisik, dia baik-baik saja. Sander Ye mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Kirna di sampingnya. Nona Kirna, bagaimana kabar penguasa Tianxing kalian sekarang? Yinia juga menatap Kirna. Kirna berkata dengan sungguh-sungguh, mereka terjebak bersama dalam ruang dan waktu khusus di alam semesta Wujian. Sander Ye berkata, dengan kata lain, dia masih hidup sekarang. Kirna mengangguk, masih hidup. Sander Ye berkata, temukan cara untuk menyelamatkannya. Mata Kirna tiba-tiba berbinar. Sander Ye bertanya lagi, seberapa kuat penguasa Tianxing? Kirna ragu untuk berbicara. Sander Ye sedikit mengernyit, sangat lemah. Kirna menggelengkan kepalanya, dia sangat berbakat, tidak lebih buruk dari aku dan Funi, tapi dia tidak terlalu tertarik untuk berlatih. Saat berlatih, dia memancing setiap hari. Wajah Sander Ye menjadi gelap, buah jenis ini, kalian memintanya menjadi penguasa Tianxing. Dia pasti punya keahlian khusus, bukan? Kirna berpikir sejenak lalu berkata, dia sangat pandai makan dan suka bermain. Sander Ye langsung terdiam. Kirna menambahkan, ketika kamu berbicara tentang spesialisasi, apakah yang kamu maksud adalah pertarungan atau? Sander Ye berkata langsung, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan kamu? Kima berkata, kalau itu hanya pertandingan tanding, dia tidak bisa mengalahkanku, tetapi kalau itu pertarungan hidup dan mati, dia mungkin akan membunuhku. Sander Ye tiba-tiba menjadi tertarik, bagaimana ceritanya? Kirna berkata, dia sedikit mirip denganmu. Saat dia marah, kekuatan bertarungnya akan melonjak. Saat dia tidak marah, dia akan menjadi lemah. Sander Ye. Kirna melirik Sander Ye, lalu ragu-ragu, dan menjelaskan, aku tidak bermaksud bahwa kamu berair. Wajah Sander Ye penuh garis hitam. Yinia tahu bahwa Kirna tidak pandai berkomunikasi, jadi dia segera mengganti topik, suamiku memiliki pedang Qingxuan, yang dapat menembus ruang dan waktu apapun, tetapi di peradaban alam semesta Wujian. Omong-omong, ada kekhawatiran di matanya. Kirma di samping berkata, aku akan menemaninya. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, begitu banyak orang kuat di alam semesta Wujian yang baru saja meninggal. Kalau aku adalah bos alam semesta Wujian, aku pasti akan waspada dan tidak akan berani mengambil tindakan lagi. Oleh karena itu, akan lebih aman untuk melakukannya sekarang. Ada alasan kenapa dia ingin menyelamatkan penguasa Tianxing. Biarpun alam semesta Wujian sudah kehilangan banyak orang sekarang, itu tidak sampai menghancurkan fondasi. Ada juga aliansi jalan jahat, penguasa aula pertama yang misterius belum muncul dan dia harus berjaga-jaga. Kini, dia dan peradaban Tianxing berada dalam situasi yang sama. Kalau dia bisa menyelamatkan penguasa Tianxing, dia akan memiliki sekutu yang kuat. Kirna bertanya, kapan kita akan berangkat? Sander Ye memandang Kirna, kamu perlu istirahat sebentar, kita akan berangkat besok. Kirna mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke pohon kehidupan Tianxing. Sander Ye hendak berbicara ketika Jinan, yang terbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Melihat pemandangan ini, keduanya buru-buru berjalan mendekat, dan Yinia dengan lembut membantu Jinan berdiri. Bagaimana perasaanmu? Jinan menutupi kepalanya dengan tangannya, sedikit pusing. Yinia dengan lembut mengusap kepalanya. Setelah beberapa saat,
dia mengeluarkan seikat manisan Hao dan menyerahkannya pada Jinan. Ini. Jinan sedikit terkejut saat melihat manisan Hao tersebut, lalu air mata mengalir di matanya. Yinia buru-buru bertanya, "Ada apa?" Jinan memegang manisan Hao itu erat-erat dan tidak berkata apa-apa, tapi terus menangis. Melihat Jinan menangis tanpa henti, Yinia pun tidak bisa menahan tangisnya. Saat tumbuh dewasa, dia memiliki hubungan terbaik dengan Jinan. Sander Ye tidak berbicara, hanya duduk, lalu mengeluarkan seekor domba dan mulai memanggangnya. Setelah beberapa saat, domba tersebut dipanggang hingga berwarna emas olehnya. Setelah ditaburi bumbu, aroma dagingnya semakin menyebar menggoda. Sander Ye merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Jinan. Jinan melirik ke arah kaki domba di depannya. Dia tidak menolak. Dia mengambil kaki domba itu dan mulai mengunyahnya, tapi air matanya masih mengalir-mengalir tanpa suara. Sander Ye menghela nafas pelan, dia tahu kalau Jinan menangis karena urusan dewa tertinggi Tianyun. Dewa tertinggi Tianyun. Dia tentu saja memiliki kesan yang sangat baik terhadap dewa tertinggi itu. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berdiri. Dia memandangi pohon dewa kehidupan. Pohon dewa, apakah intinya masih ada? Pohon dewa kehidupan berkata, ada. Buah funi tidak menghancurkan intinya sepenuhnya. Mendengar ini, Sander Ye langsung gembira dan buru-buru bertanya, bisakah kamu membangkitkan mereka semua? Setelah terdiam beberapa saat, pohon dewa kehidupan berkata, secara teori, mereka hanya bisa menuju reinkarnasi sekarang, tapi kalau kamu bisa membiarkan Kaisar Brahma Yama tadi membuka pintu belakang, aku bisa mencoba memanggil kembali jiwa mereka, karena mereka berbeda dari manusia, mereka punya inti buah, tentu saja aku tidak yakin. Sander Ye buru-buru berkata, bagaimana aku bisa bekerja sama dengan kamu? Pohon dewa kehidupan berkata, saat aku memanggil jiwa mereka secara paksa nanti, aku akan melanggar aturan peradaban itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa melawan dan aku membutuhkan bantuanmu. Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan token yang ditinggalkan Kaisar Brahma Yama untuknya. Aku tidak tahu apakah benda ini berguna, mari kita coba dulu. Pohon dewa kehidupan berkata, cobalah dulu, karena menghabiskan banyak uang. Sander Ye mengangguk, oke. Pohon dewa kehidupan tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan tiba-tiba naik ke langit, dan pusaran terbuka di langit. Di dalam pusaran itu, tidak ada kehampaan dan sangat aneh. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba melihat beberapa titik cahaya mengambang di pusaran. Sander Ye tiba-tiba menjadi bersemangat karena dia merasa beberapa titik cahaya itu agak familiar. Melihat adegan ini, Jinan dan Yinia pun berdiri. Kedua wanita menatap pusaran hitam itu, sangat gugup. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari pusaran air hitam, dan kemudian suara yang familiar tiba-tiba datang darinya. Ini bukan bahasa peradaban Tianxing, juga bukan bahasa peradaban alam semesta Guanxuan. Semua orang sedikit bingung saat mendengarnya. Namun ekspresi mereka serius, karena auranya sangat bermusuhan. Namun saat ini, bahasa suaranya tiba-tiba berubah, brengsek, Tuan Muda Ye. Dalam sekejap, suasana permusuhan surut seperti air pasang. Bersambung.